di YouTube Andra Sobek 2. Kalian tidak akan mendapatkan saya membuat konten dengan transparan kayak gitu ya. Kalian tidak akan mendapatkan konten itu seperti yang saya lakukan di Andra Sobek 1 sebelumnya. Sebenarnya jujur sih, saya mau bahas Muhammad Salah dengan Ousmane Dembele bersama Gyökeres. Jujur saja saya mau bahas itu. Saya mau memperlihatkan data-datanya, terus saya bahas kayak gitu. Cuman apa mau dikata, ya keadaan seperti ini, akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, saya akan bahas video COVID kayak gitu. Saya ingin menunjukkan ke kalian itu data-datanya ya, supaya itu kalian bisa jadi refreshing. Apakah pantas ya kan seorang striker mendapatkan Ballon d'Or gitu ya. Karena kebetulan saya dapat info juga Nuno itu masuk Ballon d'Or ya kan. Center back atau katakanlah pemain dari Portugal yang membela PSG itu masuk juga nominasinya. Yang saya dapatkan seperti itu. Kalau Gyökeres saya nggak heran sih ya kalau dia masuk, karena dia jadi top skor ya di Sporting Lisbon, dan pamornya juga di Premier League kemarin cukup memuaskan bagi saya waktu dia membela Brighton. Seperti itu. Harry Kane juga bagus ya, cuma begitulah. Alangkah baiknya sebenarnya kalau saya memberikan data yang akurat seperti itu ya kan. Cuman posisi seperti ini ya, kita mau bisa apa ya, mau nggak mau saya akan bahas tentang COVID-19 seperti itu ya. Tentang dukungan, banyak cerita yang akan diangkat dari COVID kemarin. Mungkin video ini upload di bulan-bulan 10, saya belum tahu bulan 10 akhir atau bulan 10 awal ya. Video ini akan upload di bulan-bulan segitu ya. Harapan saya sih ya semua persiapan sudah konkret lah ya, dan Spurs bisa aman lah ya, seperti itu. Karena di sini saya tidak akan melari dari topik pembahasan saya seperti itu. Tidak akan melencong. Jadi di Andra Sobek 2 kalian nggak akan harap, kalian jangan berharap saya akan membuat video seperti yang saya buat ya kan, secara transparan frontal kayak gitu. Di Andra Sobek 1 di sini saya akan sedikit lebih
lebih apa ya, lebih ada moralnya lah sedikit, walaupun hanya sedikit kayak gitu. Nah, bukan karena apa ya, karena saya sudah pernah bahas juga tentang latar belakang saya di TikTok seperti itu ya. Saya harus bisa juga lah mengimbangi itu semua, walaupun roda nasib terus berputar seperti itu. Saya nggak berharap sih ya video YouTube saya tentang COVID-19 itu tenar kayak gitu, walaupun nantinya saya akan angkat juga di TikTok. Saya nggak berharap, cuman mohon maaf ya kalau lontaran bahasa Indonesia saya ini agak patah-patah, ya cuma beginilah ya kan, lantunan nada bahasa Indonesia saya kayak gitu. Saya nggak akan bahas sih, nggak akan bahas, maksud saya nggak akan terlalu ini juga tentang seorang pemimpin wilayah untuk memberikan sponsornya kayak gitu di dunia olahraga bela diri. Nah, saya katakan saja dunia olahraga bela diri ya. Ya walaupun kalian di Jakarta sana atau di Kalimantan sana sebutnya boxing atau sebutnya bison atau HSS kayak gitu ya, itu urusan kalian lah. Saya katakan saja di sini bela diri seperti itu. Nah, ya kan. Saya nggak terlalu menjamin itu ya, karena di sini saya katakan latar belakang laki-laki itu nggak ada yang namanya laki-laki ya kan ya, itu bisa dibilang nggak ada yang inilah ya, apa sebutannya, nggak ada yang sedikit feminim lah seperti itu, yang namanya laki-laki ya kan. Kalau walaupun memaksa ego untuk mengasah skill, yang pasti itu akan ramai sekali kalau dari seseorang tadi untuk memacu otaknya mengasah skill ke pertandingan itu akan ramai, pasti akan ramai, walaupun mereka nggak memikir berapa banyak budget yang mereka keluarkan ya. Kalau saya memandang dari keuangan sih, mungkin ya budgetnya mungkin nggak seberapa, karena di sini kemarin saya ada pesan-pesan sedikit alat-alat tarung ya, harganya lumayan sih, walaupun satu paket itu nggak sampai 1 juta seperti itu, mendekati aja iya, cuman nggak sampai lah, itu sudah dapat satu paket. Mungkin dengan pendaftaran mungkin ya bisa jadi 1,5 juta main-main gak sih itulah ya kan. Ya ini kalau otak seseorang tadi itu memacu untuk mengasah skill, saya katakan ini akan ramai. Jadi ya saya nggak akan berharap banyak gitu ya kan. Jadi seorang pemimpin wilayah akan memberikan izin seperti itu ya kan. Jujur sih kalau hanya biasa-biasa saja ya, pertandingan ya istilahnya kecil-kecilan, mungkin dari keluarga saya itu ya oke lah mereka bisa buat, atau dalam lingkaran wilayah Teluk Polok Permai ini mungkin mereka bisa buat kayak gitu, cuman mereka kembali lagi tuh istilahnya cari aman ya gitu ya kan, cari aman agar supaya minim lah ya kecelakaan yang dihindari
seperti itu. Karena ini, apalagi ini saya bahas tentang yang saya geluti ya, seperti itu. Kita nggak bahas yang lainnya, ini yang saya bahas yang saya geluti ya, atau yang saya minat lah ya, seperti itu. Yang saya bahas yang saya minat, kebetulan saya hobi ya, atau katakanlah fans dengan seorang petinju juga, namanya Chris John ya. Saya juga suka dengan Buakaw ya, seperti itu. Cuman istilahnya ya, kalau pertandingan Buakaw ini terlalu ekstrim saya rasa bagi saya, karena dia semua main, sementara di sini saya hanya main tangan lah, kurang lebihnya kayak gitu ya. Saya katakan saja tinju ya. Tinju itu fokusnya ke otak ya, cari poinnya ya di kepala ya kan, cari poinnya di kepala, serangannya begitu. Makanya banyak perlindungan dari wajah kayak gitu ya, banyak perlindungan karena cari poinnya di situ ya. Otomatis kalau kita lari ke bidang kesehatan ya, itu akan parah ya kan? Karena ingatan, pola pikir, kesehatan itu banyak di wilayah atas ini ya kan. Pandangan sehari-hari, makan, konsumsi itu semua di atas ini, seperti itu ya. Jadi wajar saja sih bagi saya kalau wilayah saya ini, atau katakanlah keluarga saya itu nggak mendukung apa yang saya buat, seperti itu ya, atau menentang lah kayak gitu. Wajar saja, wajar saja ya. Namun ya beginilah saya, kalian harus bisa pahami itu ya kan. Saya paham juga karakter kalian. Nah, kalian juga mungkin nggak bisa ditahan untuk melihat sifat dan kondisi seperti apa buat kalian ya. Jadi di sini istilahnya kita balance lah ya kan. Kalian butuhkan apa yang kalian inginkan dari saya, sementara saya juga harus butuhkan apa yang saya inginkan dari kalian kayak gitu ya kan. Di sini kita balance ya. It's okay, silahkan kalian retas saya tentang pengetahuan ya kan, tapi minta maaf juga ya, kalian harus bisa memenuhi keinginan saya yang ini ya, seperti itu. Karena saya pemula, saya sadar diri, kalian juga harus tahu itu. Nah, jadi saya nggak mau menyombongkan diri lah, atau istilahnya mau cari-cari jago kayak gitu, enggak. Situ saya buat video cover itu, saya nggak mau cari-cari jago, saya nggak mau istilahnya cari-cari nama atau mau apalah, enggak ya, seperti itu. Tidak, saya hanya mau menguji diri saya saja sampai di mana ya kan, seperti apa dan lain-lain ya. Apalagi saya juga punya visi misi ya kan, tentang Hotspur harus masuk 6 besar lah ya, atau ayam sayur ini harus bisa Big Six di Premier League. Oke, seperti itu. Ayam sayur harus kayak gitu ya. Jadi ya selayaknya saya memperjuangkan hal itu ya, seperti itu. Mau gimana lagi ya kan. Kalaupun nanti dia kalah ya, itulah sudah resiko yang saya dapatkan, dari hasil permainan ya kan? Seperti itu. Ibaratnya saya ikut kejuaraan yang nantinya akan digelar, saya nggak dapat juara, atau katakanlah saya tergeser dari semifinal atau di luar dari 10 besar ya, itu resiko saya ya kan. Uang saya hangus ya, apa-apa saya beli nggak ada gunanya ya, itu sudah resiko saya
kayak gitu. Nah, jadi di sini intinya, kalaupun nanti ada pertandingan tahun depan 2026 yang digelar, seperti yang saya katakan, itu saya nggak bisa ikut ya, video COVID-19 kemarin tahun 2026 kalau memang ada, saya nggak bisa ikut ya. Tapi kalaupun nanti Spurs masuk 6 besar, saya akan, atau katakanlah di pertengahan musim nanti ini Spurs tidak keluar dari zona 8 besar, aman terus di posisi 7 ke atas kayak gitu ya, bisa jadi saya akan tetap turun untuk bertanding. Nah, ini bisa jadi saya akan tetap terus untuk bertanding. Saya akan masuk, ikut mendaftar. Mungkin saja kita akan buat kontennya. Mungkin saja kita akan buat kontennya. Dan jika kalau itu tidak dibuat sama sekali, ya semi-seminya pasti akan keluar. Cuman saya minta tolong sama kalian, tolong ya, jangan terlalu diekspos video saya, karena video saya itu membaur untuk mengajarkan kekerasan. Sekali lagi saya minta tolong sama kalian, karena ini kita ditentang oleh pemerintah ya, ditentang oleh gubernur. Oke lah, kalau memang gubernur itu mungkin masih kasih sedikit, tapi ya mungkin saja sekelas bupati atau wali kota ini bahaya kayak gitu. Jadi ya mungkin saya akan sedikit main aman di sini. Jadi tolong kalau kalian sudah lihat video saya, jangan terlalu diekspos lah ya, tentang nantinya saya akan menantang atau apa dan lain-lain seperti itu. Minta tolong aja buat kalian ya, karena Januari nanti tahun depan itu sudah akan kelihatan pertengahan musim Spurs di bagaimana ya, seperti itu. Jadi kalian sudah ada planning ke depan kayak apa. Jadi saya buat video ini, kalian sudah ada samaran saya itu akan bagaimana di tahun 2026 ya. Saya menghargai juga itu sistem-sistem ideologis tentang spiritual ya, mistis lah seperti itu. Jadi kalian sudah ketahui ya seperti apa saya di tahun 2026 nantinya itu kayak gitu ya. Yang pasti ini masih akan sembunyi-sembunyi terus, saya nggak mau terlalu terekspos, karena konten saya itu mengajarkan kekerasan ya, mengajarkan kekerasan. Ini mungkin dari beberapa pejabat-pejabat sekarang mungkin ada tahu video saya ya, dan itu nggak bisa dipungkiri karena latar belakang orang tua saya, mungkin mereka tahu. Cuman ya mereka agak sedikit ada toleransi untuk saya kayak gitu, ada sedikit toleransi, mereka main cantik mungkin ya, ini mungkin ya. Saya harap kalian bisa seperti itulah ya, istilahnya kalau kalian mau fight ya, kalau kalian mau gulat atau begitu, mau sparring, oke ya, nanti kita lihat kayak apa ya, karena saya punya perjanjian juga ya, seperti saya katakan sebelumnya, saya punya visi misi, saya punya komitmen ya. Dan saya katakan juga saya akan bertanggung jawab atas kata-kata yang tidak ini yang saya keluarkan tentang Lily White ya, seperti itu. Oke, begitulah ya. Saya harap kalian bisa diam-diam kalau nanti saya ada pertandingan kayak gitu ya, atau memang betul-betul sparring atau gulat lah ya, one by one, satu lawan satu. Kalian bisa diam-diam, kita hitung poin, kita main
secara pribadi, oke, saya siap layani itu. Karena saya menghargai juga nih ya istilahnya wilayah-wilayah setempat ya, karena saya mau panjang juga, saya masih mau melangkah jauh kayak gitu. Saya nggak mau juga nih jadi kan masuk ke wilayah orang tiba-tiba nanti aduh parah. Apalagi saya di Palu ini pendatang, walaupun saya istilahnya punya bangunan di sini ya, saya katakan saya pendatang karena saya bukan kelahiran sini. Saya di sini pendatang, real pendatang 100% karena saya bukan kelahiran di sini. Jadi ya kalian harap maklum lah dengan posisi keadaan seorang tamu ya seperti apa. Oke, itu saja. Semoga ini bisa jadi klarifikasi yang baik nih ya ke depannya nanti tontonan kalian itu tentang postingan-postingan yang sudah saya buat sampai nanti saya meninggalkan akun TikTok Andra Sobek 1. Ya, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf ya pada pihak-pihak setempat kalau memang konten yang berbaur kurang ajar ini akan terus berlanjut. Oke. Mudah-mudahan kita cepat rilis Andra Sobek 3. See you next time.